Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kalian dalam mata kuliah hadis tarbawi semester 5 Pendidikan Agama Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Semoga perjalanan pembelajaran daring ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya dengan tema lingkungan pendidikan Islam. Ketika kita sudah masuk di dalam dunia pendidikan, maka salah satu pendukungnya adalah lingkungan yang memberikan support kepada diri kita, yang menjadikan support kepada peserta didik. Yang pertama yaitu lingkungan dari diri sendiri. Lingkungan dari diri sendiri ini adalah bagaimana kita mendapatkan serangan dari depan, yaitu akal kita. Akal atau saya istilahkan dengan sifat sidik. Jadi akal ini karena kita sendiri itu belum menghadap kiblat. Kiblat bukan berarti adalah Ka'bah yang ada di Mekah sana. Bagaimana kita menghadap kiblat kita? Kiblat kita itu di mana? Kemudian yang kedua, ketika kita tidak menghadap kiblat, maka secara otomatis kita juga tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kita yang ada itu selain Allah. Karena ngerasa tadi bahwa saya itu adalah bisa, saya itu mampu. Kemudian orientasinya kalau kita tidak menghadap Allah, kita sudah salah kiblat, tentu orientasinya adalah dunia. Hanya materi yang kita kejar. Bagaimana sih nanti kalau kita lulus S1? Apakah saya akan menjadi guru? Kemudian dengan guru maka penghasilan saya setiap bulan adalah seperti ini. Itu orientasi kita. Yang kemudian kita merasa tahu segalanya, merasa pintar. Karena dengan akal kita merasa bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, kita itu bisa. Kita itu mampu sehingga lupa terhadap Allah Sang Pencipta yang memberikan kita segalanya. Maka di sini kalau orientasi kita sudah dunia, akal kita sudah diisi dengan tidak menghadap kepada Allah, tidak menghadap kiblat, maka tadi akal kita sudah terbawa kepada sesuatu kalau kita katakan adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan diri sendiri, yaitu pengaruh serangan dari belakang atau serangan nafsu. Nafsu di sini saya istilahkan dengan fatonah. Kemudian seperti apa sih? Nafsu itu mengajak pada diri kita kepada nafsu amarah. Makanya kita sering marah-marah, sering terbawa emosi, sering egonya kita yang dikedepankan. Karena nafsu yang mempengaruhi diri kita adalah nafsu marah. Kemudian kenapa ada nafsu marah? Karena kita merasa bahwa kita itu bisa. Tadi sebelumnya kita merasa tahu, kemudian yang kedua merasa bisa. Dengan merasa bisa bahwa apa yang kita lakukan itu bisa kita kerjakan. Kadang sampai kita lupa bahwa sesuatu itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan karena ada campur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncullah keinginan dunia. Karena kita sudah merasa bisa, maka akan kita gapai. Contohnya setelah kita mempunyai sesuatu seperti sudah mempunyai sepeda motor, maka kita akan memiliki mobil. Kemudian kita akan memiliki rumah. Rumah satu tidak cukup, rumah dua tidak cukup, dan seterusnya. Itulah keinginan-keinginan. Dengan adanya keinginan, kemudian muncul cemas.
kemudian muncul kecewa. Kenapa? Karena keinginan tadi tidak terpenuhi. Disinilah fungsi kita ketika mendapat serangan dari belakang, mendapat serangan nafsu, bagaimana memanage kita supaya nafsu tadi bukan nafsunya amarah. Keinginan itu tidak perlu kita penuhi, tapi bagaimana kita menerima bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika serangan dari belakang kita bisa memanagenya, kita bisa meminimalisirnya, insya Allah yang muncul adalah nafsul mutmainnah, nafsu tenang, karena kita sudah menerima semuanya adalah rahmat dari Allah. Sekali lagi, rahmat itu adalah kebutuhan. Rahmat itu adalah sesuatu yang selalu diberikan Allah tanpa kita minta. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi supaya kita selalu menerima apapun yang diberikan oleh Allah, karena Allah lebih tahu terhadap apa yang kita butuhkan. Yang ketiga yaitu pengaruh serangan dari kiri atau kolbu. Jadi kalau sudah ada fatonah, maka ini adalah amanah. Amanah di sini yaitu tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kita lupa sehingga kita tadi salah kiblatnya, kemudian kita tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita merasa punya segalanya. Bahwa kalau kita melihat definisi amanah adalah titipan. Jadi apa yang ada di diri kita ini adalah semuanya titipan. Dan karena semua titipan itu adalah semuanya dimintai pertanggungjawaban. Kemudian mencintai dunia. Kalau kita sudah ada serangan mencintai dunia, bagaimana supaya kita balik jangan mencintai dunia? Bagaimana kalau kita sudah dititipin bahwa itu adalah sesuatu yang bukan milik kita, kita balik bahwa kita nanti kalau kita merasa memiliki, nanti yang ada adalah rasa sedih, rasa kecewa. Maka hal itu perlu kita manage dengan cara yaitu mencintainya Allah. Ketika ada serangan tidak mencintai Allah, maka kita balik harus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat adalah pengaruh serangan dari kanan, tubuh halus. Yang pertama yaitu tidak menjadi manusia. Kemudian tidak diakui Allah, posisi kita itu menjadi binatang, kemudian kita menjadi sesat. Nah, inilah kenapa kita dikatakan bahwa kita tidak menjadi manusia. Badan kita, wajah kita, tubuh kita seolah kita sudah menjadi manusia. Ternyata nanti ketika di akhirat, karena akhlak kita itu bukan manusia, sama saja kita dengan binatang yang lainnya. Sama saja kita seperti kucing. Bahkan kalau kucing masih lebih bagus, kita sama dengan anjing. Itu contohnya seperti itu. Nah, ketika serangan seperti itu, kita harus menjadi manusia. Bagaimana sih kita supaya menjadi manusia, supaya kita diakui oleh Allah? Ya kita harus bisa ada serangan itu, kemudian serangan itu kita perbaiki supaya kita tidak terbawa arus dari serangan sebelah kanan. Kemudian yang kedua yaitu adalah lingkungan. Lingkungan itu di sini adalah orang tua. Dianjurkan kita sebagai anak harus selalu mencintai orang tua. Kenapa kita mencintai orang tua? Cinta orang tua terhadap anak tidak ada batasnya. Bahkan orang tua rela tubuhnya, materinya, semuanya yang ada itu diberikan demi untuk anak. Kemudian di sini yang kedua yaitu menerima apa yang diberikan oleh orang tua. Kadang sebagai anak banyak sekali tuntutan, merasa bahwa ini adalah haknya anak, ini adalah kewajibannya orang tua, sehingga yang diberikan oleh orang tua tidak sesuai. Kita banyak menuntutnya, padahal orang tua terkadang sampai lupa dengan dirinya demi anaknya. Kemudian menjadi anak yang masuk berkriteria akhlak jannah. Kenapa kita dianjurkan untuk menjadi anak yang kriterianya adalah ahlu jannah? Supaya nanti saat orang tua hidup ataupun nanti saat orang tua meninggal, doa kita untuk orang tua itu sampai. Doa kita itu diterima oleh Allah, kemudian diijabah. Karena salah satu indikasi bahwa doa kita diterima adalah dari anak yang soleh. Tidak ada transferan yang lebih hebat ketika orang tua sudah di alam kubur, sudah tidak bisa dengan dirinya untuk memohonkan ampun kecuali anaknya yang masih hidup di dunia. Kemudian
selalu mohon ampun kepada orang tua. Selalu mohon ampun kepada orang tua bukan berarti menunggu nanti ketika orang tua kita sudah tidak ada. Alangkah baiknya ketika orang tua yang masih ada, ibu bapaknya, silahkan untuk meminta maaf kepada orang tua atas semua kesalahan kita, atas semua perilaku kita. Kadang omongan kita, perilaku kita yang tidak disengaja itu, yang menurut kita tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang tua, itu membuat orang tua sakit. Makalah meminta maaf kepada kedua orang tua. Di sini saya berpesan kepada kalian anak-anakku, sebelum kita meminta maaf kepada orang tua, berilah Fatihah. Kalau orang tua itu masih hidup. Kalau sudah tidak ada, maka hadoroh Fatihah, terutama kepada ibu kita, ibu yang melahirkan kita. Karena ibu itu tugasnya berat, dari mulai mengandungnya, kemudian menyusuinya, kemudian menyapihnya, dan kemudian membesarkannya. Itu adalah ibu dengan pengorbanannya yang luar biasa. Karena saya sudah merasakan bagaimanapun seorang ibu itu tidak bisa tugasnya digantikan oleh seorang ayah. Maka silakan kalian untuk memberikan Fatihah kepada ibunya 141 kali di saat hari kita lahir. Contohnya hari kita lahir adalah hari Sabtu, maka di malam Sabtu itulah berilah hadiah Fatihah kepada ibu 141 kali dan kepada ayahnya 41 kali. Dan untuk hari-hari berikutnya, hari yang bukan hari lahir kita, lakukanlah 11 kali kepada ibunya atau kepada bapaknya. Jadi jangan digabung 11 kali itu dibagi dua, tapi 11 kali buat ibu, 11 kali buat ayah. Lalu memintalah maaf kepada orang tua kalian, kepada ibu kalian, kepada bapak kalian. Yang selanjutnya yaitu selalu mendoakan orang tua. Orang tua sebenarnya tidak butuh apapun, apalagi materi, hanya butuhnya adalah kasih sayang. Apalagi jika orang tua sudah di masa senja, sudah tidak berdaya, sudah lanjut usia, itu adalah hanya sekedar mendengarkan keluh kesahnya saja orang tua sudah senang sekali, apalagi kita selalu mendoakannya. Kemudian dari lingkungan orang tua yang terakhir yaitu mengakui orang tua atau kita diakui jadi anaknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kadang kita lupa tadi terhadap orang tua, sehingga kadang kita merasa tidak cocok bahwa itu adalah orang tua, kita tidak mengakui orang tua. Atau mungkin orang tua kesal dengan kita sehingga seakan-akan orang tua itu tidak mengakui kita sebagai anaknya. Jadi selalulah meminta maaf, selalulah bercengkrama, selalulah mendoakan orang tua supaya orang tua ridho kepada kita. Ketika kita diridhoi oleh orang tua, maka ridho Allah ada di sana. Yang ketiga yaitu lingkungan para sholihin. Lingkungan para sholihin dalam lingkungan pendidik Islam, yang pertama yaitu mencintai para sholihin. Siapa sih sholihin? Yaitu adalah orang-orang yang soleh, para aulia. Kita cintai dengan cara apa? Seringlah berkunjung, baik maupun kita datang langsung ke tempat ziarahnya atau ke rumahnya, atau kita cukup dengan kirim Fatihah itu. Jadi kita cara mencintai salah satu adalah memberikan doa. Indikasi dari kita cinta adalah kita menyapanya. Tanpa sapanya, tanpa hadoro kepada beliau, tanpa Fatihahnya, maka kita tidak pernah bertatap muka atau bersua. Di sini bagaimana kita akan dicintai kalau kita menyapanya saja? Tidak. Kemudian diakui menjadi manusia di hadapan sholihin. Jadi memang kita sekarang ini sudah merasa menjadi manusia, sehingga lupa bahwa kita sebenarnya itu kalau kita buka kaji sendiri-sendiri, kita buka kaji masing-masing, apakah kita tuh pantas menjadi manusia? Ternyata tidak, karena kita dengan kucing saja ternyata mulia kucing, kita dengan kerbau saja ternyata mulia kerbau. Kenapa? Kerbau saja mau direlakan badannya untuk orang lain, untuk dimakan, contohnya seperti kambing, untuk dimakan, dijadikan sate, dijadikan gulai, dijadikan sop dan seterusnya. Tapi apakah kita mau rela berkorban untuk memberikan diri kita, memberikan kebaikan kepada orang lain? Kemudian kita bisa menghadap para sholihin. Kalau kita sering ketemu, sering memberikan Fatihah, insya Allah
kita akan diakui, kita akan menghadap para solehin, dan di hadapan para solehin kita akan menjadi manusia. Kemudian yang terakhir, untuk di hadapan para solehin kita selalu meminta maaf bahwa perjuangan dari para solehin itu kita belum mampu, kita belum bisa melanjutkan kalau tidak ada dukungan dari para solehin tadi. Jadi kita selalu minta maaf bahwa banyak kesalahan-kesalahan oleh generasi berikutnya itu tidak bisa seperti beliau-beliau yang diteladani. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan para nabi dan Rasulullah. Lingkungan para nabi dan Rasulullah yang bagian pertama yaitu mengakui nabi dan rasulnya, serta kita diakui menjadi umatnya. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana kalian sekarang di bulan Maulid Nabi itu berapa kali dalam bersolawat? Berapa kali kita berfatihah, berapa kali kita memberikan hadarah kepadanya? Apakah kita layak dikatakan sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah-sunnahnya saja kita tidak melakukannya, sholawat saja yang ringan kita jarang sekali melakukannya. Nah, disinilah kita sering melakukan minimal Sallallahu ala Muhammad, berilah sholawat kepada Rasulullah. Kita kenal satu Nabi yaitu Rasulullah, kemudian kita kenali semuanya, siapa saja sih selain Nabi Muhammad. Oh, dimulai dari Nabi Adam dan seterusnya. Kita tahu dari sejarahnya, kita baca, kemudian kita masuk di alamnya. Bagaimana perjuangan para nabi, perjuangan para Rasulullah itu dilalui dengan susah payah, dengan kekuatan imannya, sehingga apa yang harus disiarkan, beliau-beliau mensiarkan sesuai dengan perintah Rasulullah. Kemudian bisa menghadap para nabi. Kalau kitanya manusia, insya Allah kita bisa menghadap para nabi, karena para nabi dan Rasulullah jelas manusia, maka kita harus menjadi manusia dulu sebelum kita menghadap kepada beliau. Kemudian selalu mendoakan para nabi dan para rasul, sama dengan sebelumnya. Kita selalu mendoakan solehin, kita selalu mendoakan orang tua. Inilah tangga-tangga yang harus kita lalui, orang tua yang terdekat, kemudian para solehin, dan kemudian adalah Rasulullah. Nah, di sini kalau kita sering mendoakan, sering menyapanya tadi, insya Allah para Rasulullah, para rasul, para nabi juga akan selalu membackup kita, akan selalu berada di sisi kita, supaya apa yang kita kerjakan tadi tidak salah, tidak melenceng dari syariat Islam. Kemudian merasa banyak salah kepada nabi atau kepada Rasulullah. Karena apa? Karena kita belum bisa menjadi pewarisnya beliau. Kemudian yang terakhir yaitu adalah lingkungan Allah. Lingkungan pendidikan Islam di sini adalah lingkungan Allah. Kita mengakui kebesaran Allah, bahwa alam yang diciptakan ini adalah kuasanya. Tanpa kuasanya maka tidak ada. Yang kedua, menjalankan tugas-tugas sebagai khalifah. Apa sih tugasnya khalifah itu? Mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah melukai diri kita. Kalau kita tidak pernah melukai diri kita, karena melukai, menyakiti itu rasanya sakit, maka kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menerima segala yang Allah berikan. Yang ini yang perlu digarisbawahi. Kita sering lupa apa yang Allah berikan, kadang membuat kita merasa kurang. Sehingga contohnya bahwa nafas kita, kemudian kita bisa jalan, kemudian kita bisa makan. Kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pas. Saya pinginnya seperti orang lain, yang orangnya seperti ini, kaya, mampu, dan seterusnya. Padahal kalau kita menerima apa yang diberikan oleh Allah, bahagia itu sangat sederhana. Kemudian mencintai Allah, orientasi kehidupan ini hanya kepada Allah, karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang perlu kita garis bawahi. Semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah, maka kita harus di hadapan Allah itu adalah berbentuk manusia. Kalau kita sudah berbentuk manusia, insya Allah jalan menuju ma'rifatullah itu bisa. Dan yang terakhir, lingkungan kepada Allah adalah memohon ampun. Minimal ini permohonan ampun itu dengan lafaz istighfar. Kenapa memohon ampun? Karena setiap detiknya, setiap menitnya,
setiap jamnya, setiap harinya kita selalu merasa bersalah, kita selalu melakukan dosa. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa sebelum kita menghadap Allah, sesungguhnya nanti setelah ada kematian, kita dulu bertemu dengan Allah melalui para nabi, melalui para solehin, melalui kedua orang tua kita, agar nanti kita di hadapannya sudah menjadi manusia yang benar-benar manusia, bukan manusia jasadnya tetapi perilakunya bukan manusia. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.